berdoa menjelang Pesta dengan tema Jemaat di Smyrna, setia sampai nanti. Penyampaian firman Tuhan akan dilayankan oleh PPI Kristian Smyrna. Mari kita siapkan hati sebelum beribadah dengan bersama. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Tuhan itu baik. Dialah alasan untuk kita bersyukur dan menaikkan puji-pujian. Kasih-Nya tak terukur dan sungguh kuat. Hosea 6 ayat 1-2 berbunyi demikian. Mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menerkam, tetapi akan menyembuhkan kita. Ia telah memukul, tetapi akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Mari kita sambut dengan nyanyian Tuhan Engkaulah hadir.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Berbahagialah kita yang mau mendengar, yang mau melakukan firman ini dalam keseharian kita. Biasanya kalau orang mengalami penderitaan, yang disalahkan itu Tuhan. Tuhan pasti tidak. Mana Yesus? Kok aku begini? Kok aku susah? Kok aku sakit? Kok aku menderita? Tapi ibu itu tidak menyalahkan Tuhan. Dia bilang Tuhan itu baik. Tuhan memberi rezeki bagi saya. Dia bilang, jadi saya tidak boleh bertanya sama ibu itu. Kira-kira cukup. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, kebutuhan anak-anak saya, dan Tuhan selalu kasih cukup. Cukup itu bukan soal berapa banyak, tapi bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan beri sama kita sehingga cukup. Saya jadinya Pastor Paulus cukuplah. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku, sebab justru dalam kelemahan pula kuasa menjadi kuasa Tuhan menjadi sempurna, bukan ketika kita berada di puncak kehidupan ini, bukan ketika kita punya semua yang orang inginkan, orang cari, harta, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi justru di dalam kelemahan pula, di dalam kekurangan pula, kuasa-Ku menjadi sempurna. Pada saat kita berada pada titik yang paling rendah, disitulah kita bisa semakin menghayati, semakin merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup. Dan inilah yang saya renungkan ketika saya membaca perikop ini tentang jemaat di Smyrna, atau yang sekarang katanya namanya Izmir, ada di kota Turkiye, Belanda. Tapi menarik kata-kata di sini. Aku tahu Tuhan tidak pernah menjanjikan, kalau kamu jadi orang Kristen hidupmu pasti bahagia, gak ada masalah. Saya gak pernah baca ayat itu, atau ada ayat itu dalam Alkitab. Dan Tuhan katakan, Tuhan tahu. Artinya kita mengikut Kristus. Yesus bangkit, memberi kemenangan, tapi bukan berarti tidak ada persoalan kita.
Siapa coba di sini yang punya persoalan? Mari wajah-wajahnya tersenyum, yang ramah. Belum tentu loh orang itu nggak sedang menangis. Hidup boleh melarat secara ekonomi, tapi spiritualitas tidak untuk ambil. Nah, itu contoh yang tadi tuh, hidup tadi. Ekonominya kan jatuh. Saya bayangin di Jakarta 3 anak terusnya gimana caranya? Tinggal di mana? Dia pendapatan berapa kalau ini? Tapi dia bisa itu. Dan dia menunjukkan spiritualitasnya dengan apa? Dengan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan anak-anak dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya. Dia memperjuangkan kehidupan anak-anaknya, dia memperjuangkan kehidupan keluarga. Top banget. Ini saya bilang, saya kagum. Sembilan dipuji karena apa? Karena zaman ini walaupun hidupnya susah, banyak tekanan, menderita, ekonominya juga jatuh, tapi mereka tetap menunjukkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Tidak kurang. Mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Bahkan ketika mereka disolimi oleh fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ada orang-orang Yahudi yang sentimen, dijadiin gembala mereka, dijadiin kambing hitam mereka. Jadi udah jatuh dibakar sama tangga. Kalau takut itu terhadap sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang mengancam jiwa, itu takut. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari bukan ansih 10 hari ya Bapak Ibu. 10 hari itu simbolis aja. 10 hari bisa 12 hari, bisa 100 hari, bisa 10 tahun, bisa 25 tahun. Tapi lengkaplah penderitaan itu yang mau dikatakan. Sampai lengkaplah penderitaan. Apakah Yesus mundur? Ya, kalau boleh biarlah calon ini lalu dari banyak. Tetapi jadilah kehendak. Yesus tidak mundur. Yesus jalan terus. Dan inilah yang dikatakan kepada mereka. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi orang itu bisa menderita, ya. Bisa mati, bisa. Dipersulit, bisa. Tapi yang tak boleh orang itu sedang lakukan. Dan itu yang tidak dikehendaki Allah. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan.
kalau dibilang Tuhan sudah mati. Apa yang kita alami, Tuhan sudah alami. Dan apa yang Tuhan alami dengan kematiannya, yaitu kebangkitannya setelah dia mati, kita pun akan mengalami. Kematian yang kedua adalah api neraka. Akhir zaman, pengadilan Kristus. Pada saat pengadilan Kristus, karena kau setia sampai mati, kau tidak akan mengalami kematian itu. Kau akan masuk orang-orang yang diselamatkan. Kumpulkan masuk ke rumah Tuhan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, gimana ya caranya supaya kita setia sampai mati? Bukan hanya dengan mengingat siapa Tuhan dalam hidup, tapi kita juga boleh mengingat siapa Roh Kudus dalam hidup. Itu sebabnya kita mengingat minggu-minggu praktek Paskah. Kita mengingat dari Yesus yang mengatakan kepada kita, kamu tidak akan tinggal sendirian, karena aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, Parakletos. Para di samping, Kletos itu berjalan di samping. Roh Kudus berjalan di samping kita. Persis seperti anak yang menopang ibunya yang kakinya tidak sebelah itu. Menopang, berjalan, terus berjalan dan berjalan. Hidup kita bisa pincang. Kita bisa terjatuh. Dan Tuhan tahu kelemahan kita. Sebab itu Dia memberikan seorang penolong yang lain, Parakletos, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya, Yohanes 3:16, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Roh Kudus menolong kita, memberikan support, menjadi support sistem kita. Ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehendak Tuhan dalam hidup ini, dalam menjalankan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, tidak mudah pikul salib, tapi Tuhan berjalan bersama dengan kita karena Dia adalah Parakletos, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati jalan kehidupan kita, meskipun mungkin kita harus tertatih-tatih, terjatuh, terluka, sakit. Tapi Tuhan berkata, kamu tahu, aku tahu, khususnya aku tahu kemiskinan. Oleh karena itu, kita perlu pada minggu-minggu praktek Paskah dengan kemurahan Tuhan, kita bersandar kepada Dia, berpegang kepada Dia. Jangan dikalahkan oleh kesusahan, jangan dikalahkan oleh penderitaan, tapi kalahkanlah penderitaan, kalahkanlah kesusahan itu dengan iman kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan ingin, itulah yang Tuhan pujikan dari jemaat di sini. Amin.
kasih Bapa di dalam surga untuk penyertaan-Mu dalam rangkaian ibadah pekan Prapentekostal pada malam hari ini. Terima kasih untuk perjumpaan yang boleh kami alami dengan Tuhan lewat ibadah ini. Dan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kami boleh menjadi sesuatu yang mengingatkan kami terus dia kepada Tuhan sampai mati. Terima kasih untuk bimbingan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dalam langkah kami menjalani hidup ini. Kalau kami sebentar akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan kiranya berkenan menyertai kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam hidup kita hari ini